Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sabahul khair anak-anakku sekalian. Sabahas surur wan nur. Nur. Sabahas surur wan nur. Kabar pagi ini. Alhamdulillah, baik. Bagus, Pak. Sudah siap untuk mengikuti materi Bapak? Semangat, Pak. Siap, Pak. Oke. Sebelum kita mengawali dan memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama dulu kita bertawassul suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il musyayikhina wa muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sayyulillahi lahumul Fatihah. Kita baca sama-sama suratul Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Amin. Baik, kita hari ini akan mempelajari tema baru ya. Setelah pada pekan lalu kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Patuh dan berbakti kepada orang tua, Pak. Iya, betul. Bagus, masih ingat. Sekarang, hari ini kita akan belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, anak-anakku, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan tanpa batas, Pak. Tanpa batas, Pak. Pergaulan tanpa batas. Enggak ada batasan, Pak. Iya. Pergaulan yang dilarang Allah. Kalau pergaulan saja apa nggak dibolehkan? Boleh, Pak. Tapi kalau ada kata bebasnya, Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. nggak boleh. Nah, terkadang ya para remaja seperti kalian ini ya yang masih di bawah 17 tahun umurnya ya. Iya, Pak. Pasti ngerti ya. Maklum, Pak, maklum. Yang namanya pergaulan bebas itu dilarang. Aspan, Pak. Aspan melanggar, Pak. Terkadang ya, karena kalian ini ya, yang baru balik ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat terhadap hal-hal atau apa namanya ya, pergaulan yang baru di luar sana. Ya, sehingga terkadang karena rasa penasaran itu banyak di antara teman-teman kalian ya, generasi-generasi muda ini yang akhirnya terjerumus. Nah, maka penting bagi kalian untuk mengetahui. Jadi urgensi mempelajari tema ini adalah untuk masa depan kalian ya. Bagaimana kalian bisa memahami seperti apa pergaulan bebas yang dilarang di dalam agama kita. Baik, coba kalian perhatikan itu ada gambar ya. Next ya. Nah,
Sebelumnya. Yang Nah, konser, ada yang Pak, tahu konser. ini di mana? Konser. Konser, Pak. Konser. Dugem, Pak, Diskotik, dugem. Pak. Diskotik. Dugem. Itu Siap. asik, Pak. Yang Ya. pernah ya. Nah, ini apa menurut kalian tentang gambar ini? Bebas, Yang Pak. itu pergaulan bebas, Bebas, Pak. Pak. Merokok, Pak. Tanpa Nah, Hiburan, ini dunia hiburan, Pak. dunia Iya. hiburan malam ya. Nah, ini adalah tempat-tempat yang biasanya banyak sekali generasi-generasi muda yang kebablasan di sini. Makhluk Kemudian ada seton. lagi gambar selanjutnya, coba perhatikan lagi. Ah, itu Nah, calon Ini ya. Murid Paspan, Pak. Murid Paspan. Nah, ini juga potret yang mengkhawatirkan ya dari saudara-saudara kita, saudari-saudari kita. Maka SMP itu, Dan Pak. kemudian next. Nah, ini fenomena ini bukan hal yang baru ya, tapi sudah banyak terjadi ya di negeri kita. Oke, next lagi. Nah, ini yang sangat miris ya, anak-anakku sekalian, jangan sampai nauzubillah min zalik, jangan Naudzubillah. sampai ini terjadi pada kalian, pada keluarga kalian, pada Amin, anak-anak amin. kalian, nantinya pada seluruh Amin, zuriat dan jangan keturunan sampai, Pak, kalian. jangan sampai. Ini sangat-sangat keji ya. Nauzubillah min zalik. Nah, betapa mirisnya hati kita kalau melihat para generasi muda yang rusak moralnya seperti ini. Tapi Baik, baik semua, Pak. kita akan masuki next ya. Nah, kita akan membaca ya surah yang terkait dengan tema kita. Nah, ya ini pertama adalah surah Al-Isra ayat 17. Bapak akan membacakan ayatnya, kalian mengikuti ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu baca, baru Iya, kalian. Pak. Iya, Setelah Pak. Bapak baru kita baca Iya, iya, Pak. sama-sama. Iya, Pak. Maaf, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana sabila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Coba Paspan baca terjemahnya Paspan. 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 Paspan ke kampung, Pak. Pak Paspan Muayyan, tidur. Pak Muayyan. Ya Pak, ya Pak. Baca Artinya, terjemahnya. dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Alhamdulillah. Apa yang bisa kalian tangkap dari perintah Allah di dalam surah Al-Isra ayat 32 ini? Ada yang mau menjelaskan? Saya, Halim, Pak. Pak. Halim. Larangan berbuat zina, Pak. Larangan berbuat Zina. Ya. Terus yang kedua, kenapa Yang dilarang? dekat-dekat, Pak. Sebab adalah fahisyah, perbuatan keji, dan jalan yang sesat. Iya. Termasuk jalan yang Bagus, Nak sesat. Halim. Bagus, Nak Halim. Alhamdulillah. Nak Halim ini punya pemahaman, sudah bisa
memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan nanti besarnya menjadi seorang mufassir ya, alim ya. Amin. Allahumma limna tafsir wa ta'wil. Amin. Amin. Baik, next. Nah, jadi ayat ini menjelaskan ya. Lanjut slide-nya, Pak. Lanjut slide-nya, Pak. Ya, di ayat ini menjelaskan tentang larangan perbuatan zina. Nah, jadi pada ayat tersebut menggunakan redaksi kata PL nahi ya, larangan ya. Wala taqrabu, dan janganlah mendekati, janganlah kalian mendekati zina. Nah, mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukan. Nah, kira-kira apa saja tindakan-tindakan yang termasuk kategori mendekati? Kira-kira. Pacaran, Pak. Nah, betul. Pacaran. Salah Khulwah, Pak, satunya. khulwah. Jadi Al-Quran tidak melarang zinanya, ya. Tapi dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan seseorang kepada zina pun juga dilarang. Dari pacaran, kemudian memandang sesuatu yang diharamkan, Nongkrong, itu Pak, juga nongkrong. dilarang. Ya, nongkrong di tempat-tempat yang bisa mengundang maksiat juga Remang-remang, Pak. dilarang, termasuk itu. Ya. Oke. Next, Pak. Jadi sementara itu Imam Asy-Syaukani ya mengatakan pelarangan zina di dalam Al-Quran didahului dengan pengantar kata janganlah kalian mendekati. Nah, pengantar ini menunjukkan bahwa semua perilaku manusia yang menuju kemungkinan oleh Allah, termasuk pacaran tadi diharamkan oleh Allah. Nah, jadi setelah materi ini silahkan kalian putuskan apanya ya kalau Iya. Oke, berarti hal-hal yang masuk ke dalam kategori mengantarkan pelakunya kepada tindakan zina. Di antaranya adalah seperti khalwat, ikhtilat, ya, berduaan antara laki-laki dan perempuan yang berpengalaman, Kumpul kebo. mengumbar aurat, Kata hair pacaran itu pandangan taaruf, mata, Pak. Kata hair, Pak. pandangan mata yang liar dan pikiran atau hati yang kotor atau piktor, ya, itu dilarang. Next, ya. Jadi dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan buruk. Karena zina menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan dosa besar. Nah, ini adalah termasuk fasik, ya, melampaui batas hak Allah, mengandung kerusakan moral dan tidak jelas nasab keturunan dari hasil perzinahan itu. Zina juga merupakan jalan yang sangat buruk karena mengantarkan kepada kebinasaan, kehinaan, dan kerendahan di dunia, serta mengantarkan kepada azab dan kehinaan di akhirat. Na'udzubillah. Baik, billah min zalik. Nah, selanjutnya itu ada lagi ayat berikutnya, yakni surah An-Nur ayat 2. Kembali kita baca ya, kalian mengikuti bacaan Bapak ya. Siapa? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ولا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Baik, next. Coba siapa lagi ya? Halimatus Sa'diyah, coba bacakan terjemahan ayatnya. Baik, Pak. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka darahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dari darah. Dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Itu Pak, terjemah ayatnya. Baik, terima kasih. Ya, Halimatus nggih. Sa'diyah. Next. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang bentuk had atau hukuman ya, dan tata cara pelaksanaannya bagi pelaku zina. Jadi ayat tersebut juga menyebutkan setiap laki-laki dan perempuan yang berzina harus didera sebanyak 100 kali dan dilaksanakan di hadapan khalayak ramai. Ya. Hukuman tersebut berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah. Kalau sudah menikah, hukumannya adalah rajam sampai mati. Nah, ini luar biasa ya ancaman Allah bagi para pelaku zina. Jadi dalam hukum Islam sendiri, next ya. Dalam hukum Islam, zina dibagi menjadi 2 kategori. Yakni pelaku zina yang belum menikah disebut ghairu muhsan, sedangkan yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah menurut syariat disebut dengan muhsan, serta sudah balik dan berakal normal. Nah, adapun hukuman bagi pezina ghairu muhsan menurut jumhur ulama adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah atau muhsan adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Nah, next. Nah, jadi dalam melaksanakan ketentuan hukum tersebut, tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan. Ya. Jadi tidak perlu merasa kasihan. Ya, karena hal itu haruslah berdasarkan atau berlandasan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan hak Allah daripada hak manusia. Jadi pelaksanaan hukum cambuk itu juga harus dihadiri oleh sekelompok umat Islam di suatu kampung agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Nah, ini kalau suatu negara atau daerah itu menerapkan hukum syariat di daerahnya. Itu kalau di Aceh ya seperti itu hukumannya ya. Kalau di Aceh. Nah, jadi ini adalah menggambarkan betapa zina itu sebuah perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ancamannya pun ya hukumannya pun langsung Allah jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Oke, next ya. Nah, ini ada hadis lagi ya. Hadis tentang
iman yang kuat dapat mencegah perbuatan keji. Coba kita baca sama-sama hadisnya. Kalian ikuti bacaan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Haddatsana Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qala Qala. la yazni zaniyu hina yazni wa huwa mu'min. la yazni Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. wala Yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. wala yasriqu Wa zada fi riwayatin wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum wala La yantahibu fiha hina yantahibuhuma fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. fiha wa huwa mu'min. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sudah apa hadisnya? Sudah hafal hadisnya? Sudah, Pak. Belum, Pak, belum. Nanti dihafal ya hadisnya. Ya. PR Pak, PR. Oke. Ya, Pak Khairul, baca artinya Khairul. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair, telah menceritakan kepadaku Alais, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, dari Panjang Abu kali Pak Bakar artinya. bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Benar, Pak. seorang pezina tidak akan berzina jika sedang beriman dan tidak akan minum khamr jika sedang beriman. Dan ditambahkan lagi, dan tidak akan mencuri jika ia sedang beriman. Dalam riwayat ini ditambahkan, dan tidak merampas barang berharga sehingga orang lain ketika ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Nah, jadi apa kira-kira yang bisa kita ambil dari hadis ini? Orang yang beriman tidak akan maksiat, Pak. Iya, betul. Betul, nah itu Pak. Pondasi utama agar kita terhindar dari perbuatan keji adalah apa? Iman. Iman. Bukan Kita imun ya, Pak, beriman iman. Iya, Ya. iman. Imun. Artinya Kalau kita iman benar-benar corona yakin ya bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, yang mana Allah senantiasa mengawasi kita, setiap perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk perilaku kita pasti akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Katanya, Pak. Iya, silakan. Apa bedanya iman dengan takwa? Iman dan takwa, iman itu adalah pondasi ya. Pondasi apa namanya? Landasan keyakinan
Oh iya, Pak. Sementara Paham. takwa itu adalah manifestasi ya atau wujud dari keimanan Realisasinya ya Pak, tersebut. realisasinya. Oh iya. Ya, Iya, Pak. Paham, Pak. paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu Pak, boleh nggak Pak? Ya, boleh, silakan. Izin Pak, ini kalau misalnya mereka dua tuh sama-sama suka gimana Pak? Apanya yang sama-sama suka? Ya, Ini pacaran kan, Pak, pacaran Pak. iya. Kan pacaran Ya. itu juga ta'aruf Pak. Jadi ya anak-anakku sekalian ya, perasaan cinta itu adalah sesuatu yang wajar bagi seorang insan ya. Ya, kalian misalnya Benar, punya Pak. perasaan dengan jenis itu sesuatu yang wajar. Nah, namun ya dalam agama kita semua itu ada aturannya. Ya, ketika kalian mengungkapkan perasaan cinta kalian kepada lawan jenis kalian, maka secara otomatis kalian juga sudah siap untuk menghalalkannya. Pak Kurnia, kalau sudah siap untuk menikah, silahkan ungkapkan Sangat siap perasaan Pak. cinta. Ya, silakan. Kalau belum siap, simpan saja itu. Iya Simpan Pak. saja. Kapan akan dikeluarkan Pak? Kalau sudah siap untuk menikah. Saat siap Pak, saat siap Pak. Istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Nah, kita ada tugas ya. Kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Jadi coba lihat slide berikutnya itu ya. Nah, jadi kenapa Islam itu memerintahkan kepada kita untuk menghindari ya, menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ya, menjauhi pergaulan bebas. Salah satunya adalah Islam itu memerintahkan kita ya untuk memelihara agama, memelihara jiwa dan raga, memelihara kehormatan, memelihara akal pikiran, dan memelihara harta kekayaan. Ini 5 hal ini sering disebut sebagai maqasidus syariah atau tujuan dari bersyariat. Nah, perbuatan keji ya itu bisa merusak maqasidus syariah ini, tujuan beragama ini. Nah, sekarang coba kita bagi ya kelompok kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Nah, kemudian nanti coba identifikasi hal-hal apa saja yang bisa merusak agama, merusak jiwa dan raga, merusak kehormatan, merusak akal pikiran, dan merusak berkahan dari harta kekayaan. Nah, kalian identifikasi ya, kemudian berikan solusinya dan berikan dalil ayat dan satu hadis. Iya, betul. Ini adalah tugas ya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita diskusikan seperti itu. Ya Pak, ya. Sudah jelas Pak. ya anak-anakku ya? Jelas ya tugasnya ya. Siap. Sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada Pak. Tidak Pak. Ya, Pak. paham ya? Sudah Paham, paham Pak. ya? Alhamdulillah. Insya Allah Pak. Baik. Kalau begitu, kita pelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.